dan semua yang hadir di tempat ini bekal dalam menjalani rumah tanggamu agar bisa sampai kelak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah turunkan Al-Qur'an. Jadikan itu pegangan hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam semua yang ada di Al-Qur'an beliau amalkan. Ketika datang orang-orang ke rumah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, lalu tanya, gimana sih Nabi alaihi salatu wassalam akhlaknya? Kita ini rejal hari ini, saat ini, duduk bareng-bareng semuanya khair. Semuanya baik. Salaman, ahlan wa sahlan, tersenyum, dia menyambut sahibnya. Tapi para sahabat ingin tahu Nabi di rumah kayak apa gitu. Kita bisa bertahan jadi orang baik karena cuma sejam, 2 jam, 3 jam di tempat ini. Tapi ternyata ukuran orang baik itu di dalam rumah. Maka para sahabat ingin tahu gitu loh. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Karena orang yang paling tahu sama kita tuh istri kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Engkau ingin tahu akhlak Nabi, baca tuh Quran. Semua yang ada dalam Al-Qur'an beliau amalkan. Perintahnya, larangannya ditinggalkan. Maka nasihat anak buat Fahmi, pegang tuh Al-Quran. Kebahagiaan yang kau akan dapatkan sesuai dengan kedekatanmu dengan Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Cukup buat Fahmi. Belajar, ajarkan kepada Nahlah. Ini sebuah kemuliaan yang agung. Dan ketahuilah kalau orang ingin bahagia di rumah tangganya, ada 3 hal yang perlu kau pegang. 3 hal, Pak. Yang pertama, bersyukur atas nikmat. Yang kedua, bersabar atas hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, engkau pendosa. Aku pendosa. Semua anak Adam itu pendosa. Maka yang ketiga, engkau harus segera bertobat dan istighfar tatkala engkau terjebak dalam perbuatan dosa. Bicara syukur, hari ini engkau akan menikah. Engkau akan bergembira. Maka syukuri nikmat Allah dengan hati. Mengatakan kalau bukan karena Allah, aku akan nikah hari ini. Yakin. Puji Allah dengan lisanmu. Yang ketiga, dengan ragamu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau membandingkan istrimu dengan siapapun di muka bumi. Jangan. Orang ketika melihat kepada istri tetangga, ya kita tahu rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kenapa kita laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Karena tatkala seorang lelaki tidak menundukkan pandangannya, dia tidak akan pernah bersyukur dengan istri yang ada di rumah. Dia akan selalu melihat, oh fulana, fulana, fulana. Lah. Engkau cukup yang ada di depan matamu. Syukuri. Dan ketahuilah bahwa Nahlah ini semoga menjadi Nahlah. Al-mu'min kan Nahlah, kata Nabi SAW. Mukmin itu seperti lebah. Dia pergi kemana-mana, dia ambil yang baik-baik, dia bawa pulang yang baik-baik. Dia tidak merusak. Nggak ada ranting yang rusak gara-gara lebah. Tapi lebah ketika datang, dia tinggalkan kebaikan, dia bawa kebaikan. Tapi ketahuilah Nahlah ini tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Iya. Itu pesan Nabi SAW. Fahmi berapa lama kenal Nahlah? Berapa lama? 3-4 bulan. Semoga kau sampai mati sama Nahlah. Tapi kau harus tahu. Hari-hari itu akan menyingkap. Ternyata istrimu ini tidak seperti yang ada dalam bayangan. Karena manusia itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Apapun. Ketika kau kepingin handphone, iPhone 16. Dan kau belum punya. Setiap kawanmu bawa itu handphone, engkau kepingin lihat. Coba lihat. Ya Allah, zen ya. Terus engkau lihat. Sampai suatu hari tatkala engkau beli itu handphone,
Engkau mungkin hanya sehari 2 hari membolak-balik itu handphone. Kau akan mengatakan, biasa ternyata ya. Begitu pula dengan istrimu. Mungkin sekarang kau berpikiran, nah itu Masya Allah ya, dia Masya Allah, barakallahu fiha. Tapi Nabi SAW mengatakan tentang wanita, naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu kurang akalnya. Maka dia tidak jadikan pemimpin, engkau pemimpinnya. Wadin, agamanya kurang dia itu. Bayangin, engkau akan mendapatkan nahlah seharian gak sholli, 2 hari gak sholli, sepekan gak sholli. Iya, bahkan ketika dia nifas boleh jadi 40 hari dia gak sholat. Entar di bulan Ramadan kau akan dapetin nahlah, kau gak puasa. Ya itu kurangnya agamanya. Maka kau sebagai seorang suami harus ajarkan kebaikan kepada istrimu. Dan kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh itu. Nggak boleh lelaki yang beriman itu benci sama istrinya yang beriman. Nggak boleh. In kariha minha khuluqan, radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, ya cari yang lainnya. Ana yakin Fahmi datang hari ini siap untuk menikahi Nahlah karena melihat kepada kelebihannya. Wa illa kalau melihat kepada kekurangannya, engkau nggak akan datang ke tempat ini. Maka positif thinking yang ada di dirimu, engkau bawa sampai mati. Engkau lihat kelebihannya, engkau akan tahu dia suka ngambek. Ya, kalau dia sakit hati, mungkin dia akan di kamar sendirian. Mungkin kalau dia sakit hati lebih dalam lagi, dia mengatakan, sudah bang, ceraikan aku. Dan itu wanita, bukan cuma istrinya Fahmi. Semua harim-harim kalau sakit hati, wis bang, pegatan aku bang. Maka engkau jangan pegat dia. Jangan kembalikan dia. Dia sejatinya sedang meminta perhatian. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu perintah Allah. Pergauli istri-istrimu dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Kalau nggak suka gimana? Balikin ke orang tuanya? Lah. Disuruh sabar sama Allah Azza wa Jalla. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kau benci ini, yang kau enggak suka sama dia, di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah jadikan. Kita enggak lama hidup nih. Iya. Enggak tahu umurnya Fahmi tinggal berapa. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun ada anak yang meninggal lebih dahulu daripada orang tuanya. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk bersama-sama mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Fokus dengan kelebihan istrimu, tapi terus ajarkan kebaikan kepada dia. Yang ketiga, istighfar ketika berbuat dosa. Ketahuilah, ma tawaddathnan, kata Nabi SAW. Tidaklah 2 orang yang saling mencintai. Thumma furriqa bainahuma illa bidzambin ahdathahu ahaduhum. Kecuali karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka ketika Fahmi melihat rumah tanggaku kok mulai nggak enak ya, kok dilihat Nahlah kelakuannya kurang nggak kayak yang dulu, sambutannya nggak hangat kembali. Jangan engkau tunjuk orang, jangan sibuk mencari kambing hitam. Kau katakan mungkin karena aku yang kurang dekat sama Allah SWT. Perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, perbanyak istighfar. Semoga rumah tangga itu jadi berkah kembali.